Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwati rahimakumullah, materi yang kami bawakan adalah di antara materi-materi singkat yang dibawakan oleh Syekh Sa'id Ruslan hafizahullah, yang berjudul di antara perusak hal-hal yang paling berbahaya di antara perusak-perusak hati, akhtar mufsidatil qulub. Kemudian Syekh hafizahullah di dalam materinya tersebut hanya membawakan tiga hal yang menjadi fokusnya di dalam perusak hati. Namun hakikatnya nilai tersebut diambilnya dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kemudian kami ambil materi itu dan kami sempurnakan untuk menjadi nasihat bagi kami semua dan bagi ikhwah dan akhwat semuanya insyaallah. Semoga dengan materi-materi demikian kita sama-sama bisa mengambil nasihat untuk kehidupan kita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, di antara apa yang dirangkumkan para ulama dari apa yang disampaikan beliau rahimahullah, marartu bihadhil mufsidat allati tuaddi bil qulubi wa tahwi biha fi makan sahiq. Aku melihat perkara-perkara yang merusak hati tersebut, yang membawa hati ke tempat yang rendah. Li'anna al-qalba huwa markazul irtikaz. Wa idza saluha al-qalbu saluhatil a'dha. Dikarenakan hati adalah tempat pusatnya segala aktivitas, pusatnya tubuh. Dan apabila hati tersebut baik, maka menjadi baiklah seluruh anggota tubuh. Fahuwa bimanzilatil hakim lirra'iyah. Hati posisinya bagaikan penguasa kepada para rakyatnya. Warra'su lil jasad. Posisi hati adalah bagaikan kepala bagi sebuah tubuh. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, wa amma mufsidatul qalbil khamsah fahi. Adapun perkara-perkara yang merusak hati, perusak hati yang 5, yaitu, ini perusak hati banyak, cuman diantaranya 5 ini yang beliau berikan perhatian, yaitu kasratul khiltah. Yang pertama, kasratul khiltah, banyak berbaur dengan manusia, Kemudian yang kedua, at-tamanni, berangan-angan. Atau banyak berangan-angan. Yang ketiga, at-ta'alluq bi ghairillah, bergantung kepada selain Allah. Bergantung atau kebergantungan seseorang kepada selain Allah. Kemudian asyib'u, kekenyangan. Yang keempat, kekenyangan. Yang kelima, al-manam, tidur. Tayyib. Dari 5 poin ini kita dapat lihat bahwasanya
tidaklah semua perkara tersebut haram pada zatnya, tidak haram pada zatnya. Namun menjadi buruk efeknya bagi jiwa seseorang ketika dalam bentuk yang tidak dibenarkan oleh syariah atau dalam kadar yang berlebihan. Dalam bentuk yang tidak dibenarkan oleh syariah atau dalam kadar yang berlebihan. Jadi sekali lagi, dari perusak-perusak hati tersebut yang disebutkan, tidaklah haram pada zatnya, haram mutlak gitu, tidak. Ya, tidak semuanya haram pada zatnya. Tapi nanti diharamkan adalah ketika dalam bentuk yang tidak sesuai dengan qawaid dan dhawabit syara' atau dalam kadar yang tidak wajar. Ya, hati sekali lagi adalah fokus dari tubuh, fokus dari penilaian bahkan Allah Subhanahu wa taala kelak. Ya, Allah Subhanahu wa taala kelak menimbang manusia. Antara apa yang ditimbangnya adalah kadar hatinya tersebut. Dan hati juga menjadi pusat pengaruh, hal yang paling berpengaruh kepada tubuh seseorang. Ketika hati tersebut baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Dan sebaliknya, ketika hati tersebut rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Ya. Rawahu Muslim 'an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahwa an-Nu'man bi isba'ihi ila udhunayhi. Dan Nu'man ketika meriwayatkan hadis ini, ia sambil menunjukkan kedua jarinya kepada kedua telinganya. Jadi Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Innal halala bayyin. Apa yang disabdakan Rasul yaitu sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya perkara-perkara yang halal itu bayyin, jelas. Wa innal harama bayyin, dan perkara-perkara yang haram itu jelas. Wa bainahuma mushtabihat, dan apa yang diantara keduanya itu adalah perkara-perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui hakikatnya oleh kebanyakan manusia. Faman ittaqa syubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang berhati-hati ya dari perkara-perkara yang syubhat, maka ia telah menyelamatkan agamanya dan nama baiknya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara yang syubhat, niscaya ia akan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, sebagaimana seorang penggembala yang menggembala di sekitar restricted area, di sekitar area terlarang. Yushiku ayyar ta'fih, hampir saja, yakni kemungkinan besar ia akan menerobos area terlarang tersebut. Ala wa inna likulli malikin himan, ketahuilah sesungguhnya setiap raja memiliki restricted area, memiliki area terlarang. Wa inna himallahi maharimu, dan yang menjadi area terlarang Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, yang apabila segumpal darah tersebut baik, maka menjadi baiklah pula seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan apabila segumpal darah tersebut rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Ala wahiyal qalb, ketahuilah bahwasanya segumpal darah tersebut adalah hati. Ya, lihat betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan betapa urgennya atau betapa penting dan mendasarnya posisi hati bagi diri seseorang. Ya, di dalam hadis yang panjang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya perkara yang halal jelas, perkara yang haram jelas. Ya. Dan kemudian apa-apa yang berada di antara keduanya adalah perkara-perkara yang syubhat. Nah, ini syubhat. Tayyib. Yang poin nih. Didengarkan, ikhwah.
didengarkan. Kalian jangan benturkan suaranya, jangan dibenturkan suaranya. Jangan benturkan suaranya, jangan benturkan suaranya. Cukup ngobrolnya cukup. Siap kalian konsentrasi mendengarkan ini? Siap? Cukup dewasa kalian untuk mendengarkan ta'lim ini? Cukup dewasa? Baik. Syubhat. Syubhat itu apa? Syubhat adalah apa yang ada di antara halal dan haram. Halal, kalau dikatakan area putih, maka haram, area yang hitam, perkara syubhat, ada yang berada di antaranya. Ini yang dibilang gray area, area abu-abu. Gak jelas hukumnya, masuk ke halalkah atau masuk ke haramkah. Maka dhabit syubhat, sebagaimana dijelaskan para ulama rahimahullah, di antaranya yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ya, di antara dhabit yang pernah kami dapatkan, syubhat adalah ma yajtadhibuhu aslan, sesuatu yang punya dua usul yang saling tarik-menarik. Sesuatu yang ada dua usul padanya yang saling tarik-menarik. Aslun yajdzibuhu ilal haram, satu usul menariknya ke arah yang haram, wa aslun yajdzibuhu ilal halal, dan satu usul menariknya ke arah yang halal. Oke? Jadi syubhat adalah sesuatu yang punya dua usul, ada padanya dua nilai dasar yang saling tarik-menarik. Ya? Satu dasar menariknya ke arah yang halal, satu dasar menariknya ke arah yang haram. Zain? Bisa difahami enggak? Wallahu alam. Yang disampaikan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ini lebih kepada syubhat di dalam perkara fikih. Dalam perkara fikih halal dan haram. Contoh kasus nih, ya, biar paham. Contoh kasus misalnya, seseorang dia menyewakan tempat ruko lah atau rumahnya, oke? Kemudian disewakan kepada orang lain dengan kesepakatan harganya sekian, tenggat waktunya sekian, oke? Dibayarnya sekian dan lain-lain, harus cash kah atau dibayar 2 kali kah, terserah, sesuai dengan kesepakatan. Kemudian dipenuhi semua itu oleh si orang yang menyewa, tayyib, oke? Maka dia menggunakanlah tempat tersebut. Dia punya hak untuk menggunakan hal tersebut. Tapi di dalam perjalanan ternyata tempat tersebut digunakan untuk kegiatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Dia gunakan untuk kegiatan di antara kegiatan-kegiatan apapun lah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah perdagangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aktivitas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana hukumnya? Perdagangan demikian. Apakah uang yang diterima si orang yang menyewakan tadi boleh dia ambil atau tidak? Gitu kan? Kita bisa tarjih, kita bisa memilih pendapat yang lebih tepat untuk kasus demikian. Tapi inilah yang akhirnya jadi syubhat. Maksudnya, dalam kasus tadi ada dua usul yang saling tarik menarik. Kalau dia menarik ke usulul bai', ke usul jual beli, maka semua syarat jual beli terpenuhi. Nggak ada penipuan di situ, nggak ada pemalsuan dan lain-lain, maka sah. Ngelihat usul jual beli, no. Oke? Tapi kalau ngelihatnya ke usul amar ma'ruf nahi mungkar, dia termasuk akhirnya seseorang yang memfasilitasi kemungkaran, maka haram. Lihat, satu kasus, satu hal yang ada dua usul saling tarik menarik. Ini jadinya syubhat. Wallahu alam, yang dimaksud Syekh Hafizahullah di situ adalah kasus syubhat di dalam fikih. Bisa difahami tadi maksudnya? Sesuatu yang yajtadhibuhu aslan, sesuatu yang ada dua usul padanya saling tarik menarik. Satu usul menariknya ke halal dan satu usul menariknya ke arah yang haram. Adapun syubhat di dalam akidah. Syubhat di dalam akidah. Tadi fikih. Syubhat di dalam akidah adalah al-adillah, dalil. Ya? Tustadallu biha li ihqaqil batil. Dalil yang digunakan atau ditunggangi
untuk membenarkan kebatilan. Dalil yang ditunggangi, digunakan untuk membenarkan kebatilan. Ya? Dalil yang digunakan untuk membenarkan kebatilan. Jadi fokusnya syubhat di dalam akidah ini dalilnya. Dalilnya yang jadi fokus. Contoh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagian kaum yang semoga Allah kasih hidayah mereka, yang akhirnya mereka mengkafirkan negeri kaum muslimin, negeri-negeri kaum muslimin, termasuk negeri kita, Indonesia. Oke? Mereka mengkafirkan negeri kaum muslimin, mengkafirkan pemerintahnya, lebih jauh lagi mengkafirkan aparatnya, mengkafirkan para rakyatnya, dan kemudian dari situlah mereka melakukan tindakan-tindakan bom-bom dan lain-lain dan menumpahkan darah kaum muslimin tanpa hak. Oke? Dan mereka mengatasnamakan agama. Iya kan? Nah, mereka akan berdalil. Dalil diantara dalil yang mereka tunggangi adalah yang mereka gunakan nih. Tuh lihat. Syubhat mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, yakni dengan hukum syariat, maka merekalah itu orang-orang kafir. Maka mereka adalah orang-orang kafir. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Dipotong sampai situ doang ayatnya. Padahal ada panjangannya lagi penjelasannya. Oke? Bisa fasikun, bisa munafikun, dan lain-lain. Tapi mereka potong sampai situ. Nah, mereka gunakanlah ayat ini untuk membenarkan diri mereka dan dakwah mereka. Nah, syubhat mereka, tuh artinya apa? Dalil mereka. Syubhat di dalam akidah jadi artinya apa tadi? Katanya negara kita ini tidak berhukum dengan hukum syariat. Tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Berarti kafirlah para penguasa yang ada. Karena Allah berfirman, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Tuh, seenteng itu, secetek itu. Berarti kafirlah penguasa. Dan kemudian aparat yang membelanya dan menjaganya juga kafir. Masyarakat yang meridhoi keberadaan penguasa tersebut dikafirkanlah. Seorang muslim kemudian berubah menjadi kafir, dia murtad. Orang murtad dihalalkan darah. Dari situ mereka melakukan apa yang mereka lakukan dari tindakan-tindakan kerusakan yang mereka namai jihad. Dengan itu mereka menodai nama suci agama Islam dan dakwah Islam. Justru lebih menyakiti dan menyerang kaum muslimin daripada kepada kufar sendiri. Dapat difahami itu? Syubhat di dalam akidah jadi apanya? Dalilnya, fokusnya di dalilnya. Syubhat mereka adalah yakni dalil yang mereka gunakan untuk membenarkan kebatilan mereka di dalam hal tersebut. Tuh, gitu. Ya? Barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, maka dia niscaya terjerumus ke dalam yang haram. Yani demikianlah hati manusia. Ketika biasa mereka bermain-main di pinggir jurang, maka kemungkinan besar mereka akan terjerumus ke dalam jurang tersebut. Karra'i yar'a haulal hima. Artinya begini. Ya, orang-orang yang biasa bermain di syubhat, maka akan lebih besar kemungkinan mereka untuk terjerumus sekaligus ke dalam yang haram. Karena biasa di yang syubhat. Coba kalau seseorang biasa bertahan di atas yang jelas-jelas aja, di atas yang halal, maka lebih terjauhkan lagi hatinya dari terjerumus kepada yang haram. Tapi orang yang bermain-main di perkara yang syubhat, itu bagaikan mereka yang bermain-main di pinggir jurang. Sebagaimana yang menggembala di sekitar area terlarang. Tuh. Ya, maka kemungkinan akan terjerumus lebih dalam ke dalamnya. Demikianlah hati manusia. Tergantung kita mengarahkan kebiasaannya ke arah mana. Ya. Apabila kita arahkan ke arah yang baik, maka baiklah semua, baiklah kondisi tersebut, kondisi hati tersebut, dan jadi baiklah semua anggota tubuh. Sebaliknya pun sebaliknya. Ya.
Kemudian ikhwati rahimakumullah, dari perusak-perusak hati tadi yang 5. Kami akan bacakan apa yang datang dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dan disimpulkan, dirangkumkan oleh para ahli ilmu. Di antaranya adalah dari perusak hati yang 5 tersebut, kasratul mukhalatah, banyaknya berbaur dengan manusia. Banyak berbaur dengan manusia. Ketika hati seseorang begitu banyak dan sering dia berbaur dengan para manusia, akhirnya pikirannya dan hatinya tersibukkanlah oleh permasalahan-permasalahan orang lain, kebutuhan-kebutuhan orang lain. Ya, perkara-perkara yang terjadi pada orang lain, hatinya tersibukkan oleh hal tersebut, sehingga dalam kondisi demikian tidaklah lagi bersisa bagi dirinya dan bagi agamanya dan bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi bersisa lapak di dalam hatinya. Kenapa? Dia tersibukkan oleh banyaknya perkara-perkara manusia yang ia banyak berbaur dengan mereka. Ya, terpecahlah juga pikirannya, nggak fokus. Kenapa? Banyak mendengar tuntutan dan kebutuhan dan keinginan para manusia. Famadza yabqa minhu lillahi wad daril akhirah. Akhirnya apalah yang bersisa untuknya bagi Allah dan bagi akhiratnya kelak. Wa hadhihi al-khiltah allati takun ala naw'i mawaddah fid dunya. Dan bentuk sosialisasi ini bersama para manusia, bentuknya adalah saling mencintai. Oke, ketika kita peduli dan mencintai. Saling peduli dan saling mencintai kepada orang-orang yang ada di lingkungan sosial kita. Namun hal tersebut qad tanqalib adawah, suatu saat akan kembali dan berubah menjadi permusuhan. Cinta tersebut yang terbentuk ikatan emosional antara kita dengan lingkungan sosial kita, suatu saat akan berubah menjadi sebuah permusuhan. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun lil muttaqin illa al muttaqin. Para kekasih, yakni para sahabat, pada hari nanti, yakni hari kebangkitan nanti, mereka akan saling memusuhi satu sama lain. Mereka berlepas diri dari satu sama lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, perhatikan hal ini. Seringkali karena seringnya seseorang berbaur dengan manusia, dengan sebuah golongan, bergaul dengan mereka, akhirnya terbentuklah ikatan emosional dan cinta kepada mereka. Akhirnya yang menjadi patokan hak dan batil bagi dirinya adalah apa yang dikatakan lingkungan sosialnya. Bukan lagi hak dan batil yang diyakininya dan telah dipelajarinya. Sehingga mereka hanya akan beragama dan beribadah sebagaimana dituntut oleh lingkungan sosial mereka untuk beragama dan beribadahnya demikian. Bukan apa yang mereka yakini dari hati mereka. Lemah mereka menghadapi arusnya tersebut. Karena udah keburu cinta. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan kekafiran kaum terdahulu. Banyaknya mereka kafir karena apa? Karena nggak enak sama kaumnya. Kaum musyrikin terdahulu memilih agama syirik dan agama kufur, itu karena apa? Karena kaumnya melakukan kesyirikan dan kekufuran. Nggak enak mereka ninggalin kaumnya. Demikian yang terjadi pada Abu Talib. Apa yang menahan dirinya dari mengucapkan kalimat syahadat? Nggak enak sama kaumnya. Tuh, bentuk kecintaan dan ikatan hati, ikatan emosional yang udah terbentuk dengan kaumnya, membuat dia lemah dari hak yang dia telah ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan khalilnya Ibrahim alaihissalam, ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, "Waqal innama takhadhtum min dunillahi awthanan mawaddatan bainakum." Tuh. Fil hayatid dunya, thumma yaumal qiyamah yakfur ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Sesungguhnya kalian menjadikan sesembahan-sesembahan lain selain Allah dari berhala-berhala ini. Itu berangkat dari mawaddah, karena kalian saling mencintai satu sama lain fil hayatid dunya, di kehidupan dunia ini. Yani fitrah mereka, di antara mereka
Banyak orang yang fitrahnya benar dan mengatakan bahwa agama mereka dan apa yang mereka yakini ini batil. Tapi karena apa? Karena berbaurnya dengan manusia dan keterikatan hati mereka dengan para manusia, ikutlah mereka sebagaimana umumnya mainstream agama yang ada di antara manusia yang mereka gaul dengannya. Ya, yang diperjuangkan adalah apa yang dituntut oleh lingkungan sosialnya pada dirinya. Ini yang dibilang social pressure. Yang ia lebih perjuangkan nanti adalah apa yang dituntut oleh lingkungan sosialnya pada dirinya. Ya, dan ini berhubungan nanti dengan penyakit-penyakit hati yang lain seperti at-ta'alluq bi ghairillah, bergantung kepada selain Allah dan lain-lain. Sesungguhnya kalian menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai sesuatu yang kalian sembah selain Allah, itu berangkat dari kecintaan kalian satu sama lain di kehidupan dunia. Namun nanti di hari kiamat, kalian akan saling mengingkari satu sama lain, dan kalian akan saling melaknat satu sama lain. Dan sungguh tempat kembali kalian hanyalah neraka, dan tak ada seorang pun yang akan menolong kalian. Ini orang-orang yang kalian cintai dan kalian bela di kehidupan dunia ini, di akhirat nanti akan berlepas diri masing-masing. Akan berlepas diri masing-masing, sibuk dengan urusannya masing-masing. Boro-boro menolong kalian. Mereka yang kalian bela, yang kalian jaga perasaannya supaya tidak memusuhi kalian, di akhirat nanti akan berlepas diri dari kalian. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari di mana bahkan seseorang akan lari dari saudaranya sendiri. Wa ummihi wa abihi, seseorang akan lari dari ayahnya dan ibunya, menyelamatkan diri. Wa sahibatihi wa banihi, seseorang bahkan lari dari kekasihnya dan dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Kenapa? Pada hari itu nanti setiap individu punya urusan masing-masing yang menyibukkannya. Mereka akan tersibukkan memikirkan keselamatan diri masing-masing. Ya? Nah, apa yang membuat seseorang lemah dari hak yang dia telah ketahui? Karena itu, banyaknya dia berbaur dengan manusia. Ini yang berefek buruk. Lingkungan sosial yang berefek buruk. Ya? Fadhabit an-nafi' fi amril khiltah, maka dhabit yang bermanfaat, dhabitnya seseorang kalau dia mau berbaur dengan manusia, ada dhabitnya, ada syaratnya supaya jadi baik. Efeknya buat jiwa dia, buat hati dia. Oke? Tadi Allah berfirman, al-akhilla yawma idzin ba'dhuhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Bahwa para kekasih, para sahabat nanti satu sama lain akan menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, dari situ kita dapat apa? Kalau mau berbaur dengan manusia, kalau mau blend in dengan lingkungan sosial, cari lingkungan sosial yang bertakwa kepada Allah. Yang mengarahkan kita kepada ketakwaan. Yang mengingatkan kita ketika kita lengah dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan aturannya dari aturan-aturan syariatnya. Lingkungan sosial yang mengajak kita untuk lebih mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agamanya. Kalaupun mau berbaur dengan yang demikian. Mau bercampur dengan lingkungan yang demikian. Tidakkah kita lihat si pembunuh 99 orang, kemudian 100 orang. Ingat hadis itu? Iya kan? 99 orang mau tobat, bisa nggak? Nggak bisa. Dia bertanya kepada seorang ahli ibadah, abid. Iya kan? Qataltu 99 nafsa. Aku telah membunuh 99 orang. Fahal liya min at-taubah? Masih bisa nggak tobat? Ini ahli ibadah bertanya, aba'da 99? Apa? Udah 99 mau tobat loh. Begitu. Artinya begitu. Nggak ada. Marah dia bunuh juga nih ahli ibadah. Walhasil cepek, bungkus. 100 rekornya nih bro. Habis itu tersirat lagi, niat untuk taubat. Oke? Dia cari kali ini, ketemulah dengan ahli ilmu. Dia tanya,
Aku membunuh 100 orang. Qataltu mi'ata nafs. No. I've killed 100 person. Hal liya min at-taubah? Masih adakah redemption? Penyesalan gitu taubat? Ahli ilmu menjawab dengan ilmunya. Naam, iya. Man yahulu bainal 'abdi wa rabbi? Siapa yang dapat menghalangi antara seorang hamba dengan Rabbnya? Ya kan? Dan demikian seorang ahli ilmu yang bijak. Bukan hanya memberikan jawaban, dia memberikan solusi teknis. Beliau berkata, idhab ila ardi fulan. Pergilah kau ke negeri fulani. Fa inna biha unasun ya'budun Allah. Sesungguhnya di sana penduduknya beribadah kepada Allah dengan baik. Wala tarji' ila ardik. Dan janganlah kau kembali ke negeri asalmu. Fa innaha ardusu. Karena sesungguhnya itu adalah negeri yang buruk. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan apa? Betapa manusia adalah makhluk sosial. Pastilah dia akan terwarnai oleh lingkungan sosial yang ada di sekitarnya. Dia menjadi buruk sampai rekornya 100 kali pembunuhan nih. Karena dia lahir tumbuh besar di lingkungan yang sangat buruk. Maka langkah teknis di antara langkah-langkah awal untuk seseorang melakukan perubahan diri, yaitu dengan apa? Cari lingkungan sosial yang baik. Negeri yang baik tuh. Karena terwarnai dengan keburukan. Manusia adalah makhluk tabi'i, makhluk sosial. Abna tabi'ati, dia ini anak dari lingkungan sosialnya. Makanya Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan ini dilahirkan di atas fitrah. Fitrah yakni Islam. Fitrah yakni Islam. Fa'abawah, maka kedua orang tuanya itulah yuhawwidani, yang merubahnya menjadi seorang Jewish, Yahudi, atau yunassirani, merubahnya menjadi seorang Nasrani, atau yumajjisani, atau merubahnya menjadi seorang Majusi. Tuh lihat. Maknanya apa? Betapa seseorang pasti akan sangat terwarnai oleh lingkungan sosialnya. Dan di antara lingkungan sosial yang paling efektif mewarnai jiwa seorang anak, dua orang tuanya. Apa yang dididikkan oleh kedua orang tuanya. Maka dhabit, di antara dhabit yang bermanfaat, ketika seseorang mau blend in dengan social environment, mau bergabung, berbaur dengan sebuah lingkungan sosial, agar cari lingkungan yang bertakwa. Sibukkan dirimu, habiskan waktumu bersama sahabat-sahabat yang sama-sama mengingatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengarahkanmu kepada tauhid yang hak sebagaimana yang Allah maksud. Memperingatkanmu dari apa-apa yang syirik. Mengarahkanmu kepada apa yang sunnah memang datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memperingatkanmu dari apa-apa yang bid'ah yang masih terjadi pada diri. Nah, besohib sama sohib yang kayak begitu. Sama-sama ngaji, sama-sama mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara dhabit yang nafi' adalah kalau mau berbaur dengan manusia, berbaurlah dengan mereka dalam kegiatan-kegiatan yang khair, aktivitas-aktivitas yang baik. Seperti apa? Jum'ah, jamaah, salat berjamaah. Tuh. Di dalam jihad misalnya, di dalam haji, di dalam Id. Bergabung, berbaur bersama manusia di dalam occasion demikian. Kesempatan-kesempatan yang merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Ya'taziluhum fi syarr, hindari para manusia di dalam kondisi-kondisi kegiatan-kegiatan yang buruk. Atau di dalam kegiatan yang sifatnya fudulul mubahat. Kegiatan yang mubah tapi terlalu berlebihan. Hindari. Mubah tapi berlebihan juga seringkali membuat lalai. Hindari, jangan ikutin. Ya? Seperti apa? Main bola mubah gak? Main bolanya tiap hari. Berlebihan di dalam yang mubah atau seminggu berkali-kali. Melalaikan. Misal, bukan main bolanya haram, bukan. Fudulul mubahat adalah perkara-perkara yang mubah, cuman berlebihan. Berlebihan yakni lebih dari batas wajar.
Ya. Itu tadi kasratul mukhalatah atau kasratul khiltah. Ya, di antara hal yang merusak atau melemahkan hati yang pertama adalah berbaur dengan manusia. Akhirnya kita terikat oleh mereka. Seringkali langkah hak yang kita ketahui, yang kita mau ambil, nggak jadi kita ambil. Karena apa? Karena nggak enak sama mereka. Mempertimbangkan mereka. Nanti mereka tadinya cinta jadi benci sama kita. Tuh, lemahlah kita. Kenapa? Banyak, too much blend in. Terlalu banyak berbaur sama manusia. Dan mereka berbaur sama orang yang nggak tepat lagi. Ya. Kemudian di antara perusak-perusak hati lagi, oke? Banyak tidur. Al-manam, yakni kasratun naum. Banyak tidur. Awas, tidurnya haram nggak? Enggak. Tadi kan kita katakan, bisa jadi hal-hal yang menjadi disebut sebagai perusak hati ini bukan haram pada zatnya, bukan. Tapi haram dalam kadarnya ketika enggak wajar, enggak jadi hikmah. Oke? Enggak jadi hikmah. Hikmah definisinya adalah, definisi hikmah fi'lu ma yanbaghi, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Fi'lu ma yanbaghi, melakukan apa-apa yang selayaknya untuk dilakukan. Fil waqtil ladzi yanbaghi, pada saat yang tepat untuk dilakukan. Alal wajhil ladzi yanbaghi, dan dengan bentuk yang proporsional, enggak berlebihan, enggak juga kurang. Itu hikmah. Fi'lu ma yanbaghi, melakukan apa-apa yang selayaknya untuk dilakukan. Fil waqtil ladzi yanbaghi, pada saat yang tepat untuk dilakukan. Alal wajhil ladzi yanbaghi, dengan bentuk yang proporsional. Nah, Allah adalah zat yang hikmah pada dirinya sangat sempurna. Dari situ Allah di antara asmanya Al-Hakim, zat yang maha hikmah, maha bijaksana. Yani apapun yang Allah tentukan itu adalah yang paling tepat, paling proporsional. Ya. Nah, perkara-perkara yang melemahkan hati ini tadi kita ulang, bisa jadi bukanlah haram pada zatnya. Oke? Tapi haram ketika bentuknya ataupun mungkin kadarnya tidak sesuai atau tidak proporsional, walhasil nggak jadi hikmah gitu. Ya, seperti tidur. Makanya melek. Ya. Li'annahu yumitul qalb, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tidur nih, yakni kebanyakan tidur, bikin hati mati. Bikin hati mati. Wa yusaqqil al-badan, bikin badan berat. Yakni enggak gesit. Ya? Wa yudayyi al-waqt, dan banyak menyia-nyiakan waktu dengannya. Wa yurith kathratal ghaflah, banyak tidur juga akan berefek meleng kita, nggak fokus, ceroboh, sembrono, sorogoto, itu bahasa Inggris, sorogoto, itu too much sleep, kebanyakan tidur, ya, wal kasal, juga menjadikan malas. Nah, di antara tidur itu akhirnya ada yang hukumnya makruh, okay? Ada yang bahkan menjadikan madarat, dan ada juga yang bermanfaat di antara tidur. Wa anfa'un naum, dan tidur yang paling bermanfaat adalah apa? Makana 'inda syiddatil hajah, tidur ketika sangat dibutuhkan tidur. Emang sangat dibutuhkan untuk tidur. Itu tidur yang paling bermanfaat. Berarti tubuh kita menagih untuk tidur. Ya? Dan tidur di awal malam itu pasti lebih mulia, lebih bermanfaat daripada tidur di akhir malam. Ya?
dan tidur di tengah siang itu lebih bermanfaat daripada tidur di awal siang atau di akhir siang. Awal siang yakni pagi, habis subuh. Awal siang itu. Akhir siang yakni asaran deh. Ya? Tidur di tengah siang itu lebih bermanfaat. Ini yang dibilang qailulah. Qailulah. Tidur siang. Itu diantara juga kebiasaan dari kebiasaan salafus. Salaf as-salih. Tidur siang. Mereka ini suka tidur siang. Ya? Tidur sejenak siang. Kilu. Tidurlah kalian. Fa inna syayatin la yaqilun. Sesungguhnya syaitan nih enggak tidur siang. Syaitan itu enggak pernah beristirahat mereka dari mengganggu manusia. Iya enggak? Tayyib. Tidur siang hukumnya apa? Wajib. Apa sunnah? Boleh nggak seseorang bilang, loh wajib, karena apa? Nanti kalau tidak tidur siang berarti tasyabuh bisyaiton. Karena kan katanya fa inna syayatin la yaqilu. Karena para syaitan tidak tidur siang. Berarti kalau nggak tidur siang, tasyabuh bisyaiton cenah. Boleh nggak begitu? Nah itu fikih, di antara kaidah-kaidah fikih. Sebuah amalan, ketika dibilang itu amalan syaitan, belum tentu itu dalil keharaman. Sebuah amalan, ketika dibilang itu adalah kebiasaan syaitan, belum tentu itu dalil keharaman. Kalau itu dalil keharaman, maka kita katakan wajibnya tidur siang. Kenapa? Kalau enggak tidur siang adalah pekerjaan syaitan. Tasyabuh bisyaitan. Tasyabuh bil kufar hungkul geus haram, komo tasyabuh bi setan. Ya, tasyabuh bi jurig haram. Ya? Di antara yang makruh adalah tidur setelah sholat subuh sebelum terbitnya matahari. Syuruk ya. Jadi agar seseorang bertahan di masjid dengan zikirnya, wiridnya, atau mungkin bertemu, berbicara dengan orang di masjid, bertahan dia sampai terbitnya matahari, kemudian sholat apa? Sholat apa tuh dia? Syuruk. Oke, sholat duhanya kapan? Syuruk itu duha. Syuruk dan duha eta kene. Bedanya adalah syuruk itu duha fi awal waktu. Duha di awal waktunya. Dia dapat pahala haji dan umroh di situ. Oke? Tapi kalau duha yang ntar siangan, dia dapat pahala duha, enggak dapat kemuliaan syuruknya tadi. Duhanya jam 9, jam 10 misalnya. Oke? Dia enggak dapat kemuliaan sebagaimana syuruk tadi. Tapi kalau udah syuruk masih duha, nggak usah duha, syuruk teh duha eta kene. Ya. Gitu. Dan kemudian atibba, para ahli medis menyarankan, ini beda ya, fatwa ahli medis sama fatwa ahli agama mungkin beda. Menyarankan tidur yang paling ideal dalam sehari itu at least setidaknya ya santeuna 8 jam. Cenah. Ya, 8 jam. Katanya begitu. Tapi buat penuntut ilmu, lagi di dalam masa menuntut ilmu, tidur sehari 8 jam, aib. Aib. Kebanyakan tidur dulu. Ya. Jadi dikontrol. Minimal hindari begadang kecuali untuk emang sesuatu yang urgent, Hindari juga tidur pagi kecuali emang urgent. Malamnya melewati malam panjang yang kurang tidur, akhirnya dia mesti memenuhi sedikit hak tubuhnya untuk istirahat, tidurlah di pagi hari. Oke. Beberapa saat demikian oke, dalam kondisi-kondisi tertentu.
Tapi jangan sering begitu. Hindarin kondisi demikian. Ya, lebih ideal tidur lebih cepat di malam hari. Kemudian berikan waktu kita untuk sejenak tidur siang. Dan lain-lain. Kemudian hindari tidur di awal siang, yaitu setelah subuh, pagi. Sama akhir siang, yaitu setelah asar. Ya. Kemudian di antara perusak-perusak hati juga adalah at-ta'am, makanan. Ya. Sebagaimana tadi kita katakan, bukan makanan jadi haram. Tapi ketika kadarnya enggak dalam bentuk atau dalam kadar yang tidak wajar, enggak proporsional. Ya. At-ta'am. Perkara yang diharamkan dari makanan itu ada dua macam. Yang pertama adalah apa-apa yang diharamkan karena hak Allah. Afwan. Perkara dari makanan ini yang diharamkan ada dua macam. Yang pertama adalah apa-apa yang diharamkan karena barangnya memang diharamkan. Oke? Barangnya memang diharamkan. Baik diharamkannya karena hak Allah atau hak hamba-hamba Allah. Seperti diharamkan karena hak Allah misalnya maitah, bangkai. Oke? Kemudian dam, darah, lahmil khinzir, daging babi. Itu haram. Karena hak siapa? Hak Allah. Ada yang karena hak hamba Allah. Seperti apa? Masruq, apa-apa yang boleh mencuri, hasil mencuri. Ya, hasil mencuri. Barangnya mungkin halal, tapi karena hasil mencuri, jadinya haram. Hak hamba Allah di situ. Hasil merampas. Atau menggunakan tanpa izin, maghsub. Ya. Jadi perkara yang diharamkan itu ada dua macam. Yang pertama, perkara-perkara yang diharamkan karena zatnya, karena barangnya. Yang karena zatnya ini diharamkan itu bisa jadi karena hak Allah, bisa jadi karena hak hamba Allah. Nah, macam yang kedua yang diharamkan, macam yang kedua yang diharamkan, ma yufsiduhu biqadarih wa ta'addi haddih. Apa-apa yang diharamkan karena kadarnya dan karena melampaui batasnya. Seperti apa? Israf fil halal, berlebihan di dalam hal yang halal. Berlebihan di dalam hal yang halal. Wa syab'ul mufrid, atau kelewatan kenyang. Nah, kondisi demikian yang berlebihan ini, kalaupun halal, kalaupun halal, yusakkiluhu 'anil ta'at, ini membuat dia berat dari melaksanakan ketaatan, wa yushaghilu, dan membuatnya tersibukkan dari kegiatan-kegiatan yang khair, kegiatan-kegiatan yang lebih produktif baginya. Dan juga merusak dirinya. Merusak dirinya dari sisi fisik. Akan merusak pencernaannya ketika terlalu banyak diisi. Merusak pencernaannya. Mengganggu pencernaannya. Dan akan berefek madarat baginya. Nah, kami termasuk yang
diuji sejak di Mesir dulu, sejak menuntut ilmu dengan penyakit asam lambung. Oke? Gastrik. Oke, setelah kita pelajari lama ini penyakit, pelajari dan alami lama, ternyata yang paling efektif membangkitkan asam lambung itu bukan enggak makan, bukan. Kita malah kalau enggak makan puasa itu normal lambung. Yang bikin asam lambung naik dan kambuh itu apa? Kekenyangan makan. Lebih dari kadar sewajarnya. Makanya lagi puasa mah suka enggak kambuh lambung. Tapi kalau sahurnya kenyang atau buka kekenyangan, nah itu kambuh. Gas lambung. Berarti permasalahannya bukan pada tidak makannya, bukan. Tapi pada berlebihan di dalam makan. Iya kan? Apalagi kalau buka puasa, kan suka revenge. Balas dendam. Iya, semuanya dimakan. Gorengannya, lontongnya, bihunnya, sambal kacang. Semuanya dimakan, durennya, kulitnya, sandal capit, semuanya dimakan. Nah ini yang naikin asam lambung. Kadar. Kalaupun pada dasarnya zatnya mubah dan halal, tapi dengan bentuk demikian jadi dibenci oleh syariat. Dibenci oleh syariat. Efeknya kepada badan, membuat kita nggak gesit, lemah dari melaksanakan ketaatan kepada Allah, membuat kita lalai, dan juga akhirnya berefek buruk pada fisik kita, pada kinerja biologis kita. Ya. Dan perhatikan hubungan makanan, hubungan bergaul dengan hati. Oke? Betapa syariat Islam nih, tubuh kita nih, semuanya nyambung satu sama lain. Perhatikan hubungan ini dengan hati, dan kalau kita bilang dengan hati berarti efeknya kepada jiwa. Oke? Ya? Nih. Di dalam Islam, apa-apa yang diharamkan itu tidak disebutkan per item, tidak. Jadi Rasulullah SAW tidaklah absen kebun binatang gitu, enggak. Anjing, haram. Ayam, halal. Enggak dia absen kebun binatang. Kalau disebutkan per item sama Rasul, hadis nanti jadi banyak luar biasa, susah ditelitinya. Seringkali disebutkan hanya beberapa item, kemudian disebutkan sifat umum. Sifat umum aja. Seperti misalnya Rasul SAW berkata, menyebutkan sifat umum yang akhirnya kita menghukumkan situ deh, punya kaidah. Misal Allah berfirman, uhilla lakum saydul bahar. Tuh, dihalalkan bagi kalian hewan penghuni laut. Udah, kalau udah laut semuanya halal. Semuanya halal, nggak ada yang haram kalau udah urusannya laut. Rasulullah SAW di hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bahr. Rasul ditanya sallallahu alaihi wasallam tentang urusan laut. Faqal, Rasul bersabda, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Laut itu airnya tahur. Tahurnya ini suci dan mensucikan. Tahur artinya tahir wa mutahhir. Airnya bisa suci dan bisa dipakai bersuci. Al-hillu maitatu. Bangkai-bangkainya halal. Noh. Kalau udah urusannya air, laut nih masuk juga sungai. Kalau dibilang laut berarti masuk juga sungai. Air udah. Oke? Semuanya halal yang di situ deh. Nah ini kaidah umum. Udah. Jadi nggak usah diabsen hewan-hewan laut satu persatu. Disebutkan hukumnya, ribet gak? Ribet. Ini sistematisnya syariat Islam, kerennya. Nah, urusan darat. Yang diharamkan apa? Bangkai. Disembelih tanpa nama Allah misalnya atau mati. Oke? Yang darat nih.
La yahillu lakum kullu dhinabin minas siba. Tidak halal bagi kalian setiap hewan buas bertaring atau makhlab minat thair, atau yang berkuku tajam dari golongan burung. Hewan buas bertaring. Tuh disebutkan sifat umum udah. Dari situ kita bisa menghukumi. Hewan buas bertaring. Berarti daging macan, maung, halal haram. Kenapa? Buas dan bertaring. Beruang, haram. Kenapa? Buas dan bertaring. Tuh, kita punya kaidah umum udah. Gak usah disebutin satu-satu. Ini sempurnanya syariat Islam. Nah tapi kalau hiu gimana? Buas gak? Hiu buas gak? Bertaring gak? Halal haram? Halal. Kan laut. Kaidahnya air yang awal. Mau taringnya semeter lagi. Tapi kalau udah urusannya air, mau bangkainya lagi. Halal. Kok haram sih? Hah? Cucut? Kiraku haram. Hah? Masa hiu haram? Kalau udah air, halal dia. Zin? Nah kemudian juga di sini ada nilai psikologisnya. Kenapa diharamkan hal tersebut? Kenapa hewan buas bertaring diharamkan? Lihat, Rasulullah SAW di riwayat Imam Muslim rahimahullah dan lain-lain bersabda, sesungguhnya hikmah, kelembutan hati, oke, ada pada para penggembala kambing. Adapun kibr, khuyala, kesombongan, kibr, takabur, khuyala, legeng, polontong, sombongan diri, belagu, oke? Ada pada para ashabul khuyu, para penggembala kuda dan onta. Zin? Sekali lagi tadi apa? Kesabaran, kelembutan hati ada pada para penggembala kambing. Penggembala kambing. Tapi kesombongan, belagu nih ada pada para penggembala kuda dan onta. Kenapa demikian? Para ulama memberikan syarah. Di antara syarah yang disampaikan Syekh Utsaimin Ajib rahimahullah. Kuda dan onta adalah hewan yang punya kebanggaan diri dan sombong. Karena punya kekuatan yang luar biasa. Tidakkah kita lihat kuda dan onta membusungkan dadanya? Dan dia mampu berjalan sangat jauh tanpa perbekalan. Ini onta luar biasa ini. Oke? Kuda pun membanggakan dirinya dengan kekuatannya dan kecepatannya. Lihat dadanya membusungkan diri. Nah ini berefek kepada orang yang bergaul dengannya. Bersentuhan dengannya. Banyak bergaul dengan demikian akan berefek sama orang. Lihat betapa manusia akan sangat terwarnai lingkungan sosialnya. Tadi kasratul khiltah itu bukan sama orang, sama binatang juga kita kena pengaruh. Faham? Makanya kebanggaan diri seorang penunggang kuda itu berpengaruh dari kuda yang ditungganginya. Oke? Kalau yang ditunggangi kuda tua, lemah, begitu tuh bawanya. Tapi yang dibawanya kuda, misalnya kuda-kuda Persia atau kuda Mongol yang kuat dan terkenal dengan kekuatannya larinya, dia bawanya juga tuh membusungkan dada. Semua kendaraan, orang naik angkot gimana? Genep opat. Tapi kalau naik ke Hummer, gimana? Itu jiwa manusia. Begitu mudah terpengaruh hatinya sama apa yang dia bergaul dengannya. Faham? Dia kalau gaul sama kuda sama onta, terpengaruh sifat kuda dan onta. Kebayang gak sekarang kalau dimakan? Apa yang terjadi? Lebih jauh lagi, bagaimana hati dan sifat seseorang kalau dia makannya macan, dia makannya ular. Apa yang terjadi dengan sifatnya? Lihat, cari agama lain
yang lebih sesuai dengan psikologi manusia daripada Islam? Tantang agama lain. Ada nggak? Barat nih baru kemarin bilang, you are what you eat. Kita bilang, kamana wae. Baru kemarin dia bilang dengan pengetahuannya, dengan sainsnya, you are what you eat. Kau adalah apa yang kau makan. Yani apa yang kau makan sangat berpengaruh pada dirimu, pembawaanmu, jiwamu, begitu. Kita bilang Rasul udah bilang dari 14 abad lebih yang lalu menyampaikan nilai-nilai demikian. Tayyib. Jadi betapa panca indera ini, apa yang kita makan, apa yang kita cium, apa yang kita lihat, apa yang kita bersentuhan dengannya sangat berpengaruh ujungnya sama hati kita. No. Kita bermain, bergaul dengan orang-orang yang demikian, ke bawah hati kita begitu. Tuh, kita makan hal-hal yang buruk, ke bawah kepada buruknya sifat kita. Makanya disuruh bukan hanya halal, tapi halal dan thayyib. No, agar membawakan efek yang baik juga bagi hatimu. Dapat ya? Bahkan lebih jauh lagi, ikhwani rahimakumullah. Dihindari kita, dinasihati kita untuk menjauhi diri kita dari apa? Dari ahli bid'ah. Dari para ahli bid'ah. Diperintahkan diri kita, disarankan oleh para ulama untuk menjauhkan diri kita dari ahli bid'ah. Kenapa? Ahli bid'ah, ahli syubhat, orang-orang yang menyimpang dan lain-lain. Kenapa tadi? Satu, karena apa? Takutnya terperangkap hati kita bersama mereka. No. Kita rasakan ihsan, kebaikan-kebaikan mereka. Sehingga kita terperangkap, nggak berani mengingkari kebatilan yang ada padanya. Demikian mereka yang telah mengetahui penyimpangan kawan-kawan mereka namun tetap bersamanya. Kenapa? Udah terperangkap cinta, ikatan emosional ini. Itu yang melemahkan. Yang kedua karena syubhat. Bisa jadi berdekatan dengan mereka atau menghadiri mereka dan mendengar mereka berbicara. Mereka sampaikan syubhat-syubhat yang qadarullah nyangkut di hati kita dan kita nggak bisa melenyapkannya. Akhirnya terbawalah kita ke dalam penyimpangannya. Demikianlah lemahnya manusia. Hati yang besarnya hanya sekepalan tangan tiap individu, kuasanya di luar kuasa kita. Tapi di Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kau berlagak seperti orang yang kuasa hatimu berada di tanganmu sehingga kau menghadiri dan mendengar orang-orang yang membawakan syubhat dan penyimpangan berkata, dan kau berkata, ya udah kita dengerin aja dulu, yang baik kita ambil, yang buruk kita sombong. Kuasa hatimu tidak berada di tanganmu, di tangan Allah. Dan dengan melihat kepada mereka lagi, di antara illah-illahnya, oke? Kenapa kita mesti menghindari ahli bid'ah? Di antara illahnya adalah dengan banyak melihat mereka, ini akan berefek ke hati kita. Akan terbentuk idol, diidolakan akhirnya di hati kita. Karena sering melihat dan mendengar mereka. Nggak selamat hati kita. Dari situ Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah juga sendiri berkata, di dalam Ighatsatul Lahfan, wassa atibba'ul qulub, para dokter-dokter hati. Siapa dokter hati? Siapa dokter hati? Dokter bangunan, muhandis. Oke? Dokter fisik, atibba, dokter, tabib. Dokter hati, ulama. Wa wassa atibba'ul qulub, dan para dokter hati mewasiatkan kita bil i'rad an ahlil bidah, agar kita berpaling dari para ahli bidah, wa alla yusallim alaihim. Jangan ia salam kepadanya, wala yuriyahum talaqata wajhi, jangan tampakkan kepada mereka keramahan wajahnya, wala yalqahum illa bil abus wal i'rad, dan janganlah temui mereka kecuali dengan muka masam dan berpaling. Tuh. Kenapa demikian? Tujuannya menyelamatkan hati kita dari syubhat dan bid'ah. Tapi tentunya kaidah ini harus difahami dengan baik ya. Enggak semua orang yang melakukan bid'ah kemudian kita bilang dia ahli bid'ah. Tidak. Yang dibilang ahli bid'ah adalah para
ulamanya yang bisa mencari-cari dalil dan meyakinkan manusia akan kebenaran penyimpangannya. Dan di waktu yang sama juga nyerang sunnah dan nyerang ahlus sunnah. Nah itu ahli bid'ahnya itu yang itu. Adapun awam tapi masih melakukan bid'ah, maka dia bukan ahli bid'ah, itu hanya pelaku bid'ah biasa aja, tetangga kita dan lain-lain. Maka tetap santai, pergauli mereka dan lain-lain, rangkul mereka, kalau bisa warnai mereka. Jangan terwarnai oleh mereka. Lihat betapa hati ini terefek dari apa yang kita lihat. Terefek dari apa yang bersentuhan dengan kita. Terefek dari apa yang kita bergaul dengannya. Lebih jauh lagi, terefek hati kita nih dari apa yang kita makan. Tuh lihat betapa terintegrated tubuh kita ini. Terintegrasikan. Iya kan? Jadi demikian makanan. Di antara apa-apa, yakni banyak makan. Oke? Atau memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, entah sifatnya memakan sesuatu yang hukumnya memang tidak dihalalkan, atau makan makanan yang halal tapi dalam porsi yang berlebihan, ini di antara hal yang paling efektif melemahkan hati manusia. Melemahkan hati manusia. Dapat difahami itu ya? Insyaallah ya. Kemudian masuk mufsidatil qulub berikutnya. Perusak di antara perusak hati berikutnya adalah at-tamanni. At-tamanni. Tamanni ini berangan-angan. 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 Innal muna ra'su amwalil mafalis. Angan-angan, sesungguhnya angan-angan adalah modalnya para orang-orang yang bangkrut. Wa hiya bidha'ah kulli nafsin mahina. Angan-angan nih modal yang dimiliki oleh setiap jiwa yang enggak punya kualitas sama sekali. Laisat laha himmah tanal bihal haqa'iq al-kharijiyah. Yang dia enggak punya ambisi untuk merealisasikan apa-apa yang lebih realistis di dalam kehidupan nyata. Amma sahibul himmah al-aliyah, adapun seseorang yang memiliki semangat dan ambisi yang tinggi, amanihi haimatun haulal ilmi wal iman, maka angan-angan orang demikian akan beredar sekitar ilmu dan iman, Wal amal alladhi yuqarribuhu ila Allah. Angan-angannya hanya beredar tentang di sekitar aktivitas-aktivitas yang dapat lebih mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad maddaha Nabi sallallahu alaihi wasallam mutamannil khair. Sebagaimana dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah banyak memuji orang-orang yang mengangankan kebaikan. Wa rubbama ja'ala ajrahu fi ba'dil asya' ka ajri fa'ilih. Bahkan seringkali pelakunya, orang yang berangan-angan demikian, baru berangan-angan aja, dapat pahala yang sama dengan orang yang telah mengerjakannya. Oke? Nah, tamanni. Angan-angan. Apa bedanya angan-angan sama roja? Berharap. Roja artinya apa? Berharap. Nah, angan-angan bedanya apa sama roja? Sama berharap. Kemana? Perhatikan hal ini, bedain di sini. Yang pertama, ada yang berkata di antara para ahli ilmu, angan-angan dan roja bedanya, roja pada hal yang mungkin. Harapan itu pada hal yang emang mungkin. Mungkin terjadi. Nggak terlalu jauh. Oke? Nggak terlalu jauh dari kemungkinan. Itu roja. Tapi angan-angan lebih umum. Meliput hal-hal yang kejauhan juga dari kenyataan. Seperti seorang orang, gua kalau punya emas segede gunung Uhud, tuh, rada jauh. Mungkin nggak? Mungkin aja sih sebenarnya. Cuman mungkin nggak? Come on. Rada jauh dari kemungkinan, tuh angan-angan.
Ya. Bedanya angan-angan sama roja di situ. Itu satu. Yang kedua, angan-angan sama roja lagi bedanya. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Ya. Itu kayak bedanya tawakal sama ittikal. Tawakal sama ittikal. Tawakal ini apa? Tawakal ini setelah seseorang melakukan effort sebisa mungkin yang dia bisa lakukan. Oke? Baru setelah itu bertawakal dia pada hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi after effort, setelah pengorbanan, setelah perjuangan. Oke? Ittikal ini berharap kebaikan-kebaikan Allah tapi nggak mau usaha. Itu ittikal. Ada peluang-peluang usaha yang bisa dia lakukan, tidak dia lakukan, dan terus dia mengangan-angankan kebaikan Allah. Nah, itu ittikal. Bedanya roja sama tamanni tadi, wallahu alam itu. Roja adalah sesuatu yang diiringi dengan usaha. Oke? Adapun angan-angan, ini ngigo aja. Ngigo. Oke? Nah, orang yang kebanyakan ngekhayal dan berangan-angan, seringkali akhirnya malas. Seringkali akhirnya berefek pada jiwanya. Dia lebih menyukai sensasi ketika ngekhayal daripada mesti berjuang susah-susahan di alam realita. Tuh. Dia lebih suka tiduran sambil bengong mikir ngekhayal, kemana-mana, daripada bangun, hadapi dunia nyata. Hah? Berjuang, sing-singkan tangan. Akhirnya matiin hati, matiin semangat, seringkali demikian. Maka tamanni, kalaupun mau tamanni, awas. Berangan-angan, agar ia mengangankan sesuatu yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ibadah. Seperti di dalam hadis, seseorang yang melihat, seorang ahli ilmu menyebarkan ilmunya di jalan Allah, dan kemudian dia mengangankan, ya Allah, andai saja aku punya ilmu seperti dia, aku akan gunakan, perjuangkan dan sampaikan, sebarkan ini di antara manusia. Tuh, dia dapat pahala yang sama dengan angan-angannya seperti orang yang demikian. Lihat, mutamanni al-khair. Atau andai saja aku punya harta sebanyak dia, ya Rabbi, aku akan gunakan untuk apa? Untuk memperjuangkan agamamu, mensyiarkan agamamu. Aku akan biayai dengannya para penuntut ilmu dan ahli ilmu dan lain-lain. Andai saja kau bukakan aku kekayaan sebagaimana yang kau bukakan kepadanya. Tuh, ini mengangankan kebaikan. Dia dengan angan-angannya doang udah dapat pahala yang sama dengan orang yang melakukan demikian. Dengan angan-angannya doang. Demikian rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu luas. Maka kita masuk surga tuh dengan rahmat, udah bukan dengan amal soleh udah. Udah bonus mulu udah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat nih, perhatikan nih perhitungannya ya. Sayyiati, keburukanku, semuanya keburukan mutlak. Murni dosa. Amalan-amalanku ini antara kebaikan dan keburukan kan? Antara dosa dan pahala, begitu kan? Keburukanku, semuanya keburukan mutlak udah. Nggak ada nilai pahala di dalamnya. Dosa-dosa yang kita lakukan, dosa udah 100%. Nggak ada nilai pahala yang kita dapat di situ. Sementara kebaikanku, amal soleh yang kulakukan, itu bisa jadi ada kadar keburukan. Niat yang rusak, dan lain-lain. Jadi gimana mau lebih banyak kebaikan? Maka tidaklah bersisa lagi bagiku kecuali hanya mengharap dari keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala.
judnya dan ihsannya dan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau dihitung dari amalanku udah bakalan kalah dengan keburukanku. Ya. Itu tamanni, ya. Kemudian ikhwati rahimakumullah, di antara perusak hati yang terakhir dan juga yang paling efektif dan paling berbahaya dalam merusak hati manusia adalah at-ta'alluqu bi ghairillah, kebergantungan kepada selain Allah. Kebergantungan kepada selain Allah, baik besar ataupun kecil. Ya. Fa innahu idza ta'allaqa al-qalbu bi ghairillah wakalahu Allah ila man ta'allaqa bih. Sesungguhnya apabila sebuah hati bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah serahkan perkaranya kepada sesuatu yang ia bergantung padanya. Tuh. Allah enggak jamin, Allah enggak urus, Allah enggak atur. Allah serahkan dia hanya kepada sesuatu yang ia bergantung padanya. Oke? Allah berkata di hadis qudsi ini, ana aghna syuraka 'ani syirk. Aku adalah zat yang paling enggak butuh sekutu. Faman 'amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan di dalam hal tersebut ia mempersekutukan aku dengan selainku, taraktuhu wa syirka. Aku tinggalkan dia dengan sesuatu yang ia persekutukanku dengannya. Tuh lihat. Allah tak peduli, Allah lepas sama sekali. Allah serahkan urusannya kepada sesuatu ini yang la yanfa' wa la yadur. Enggak bisa menimpaatkan manfaat, enggak bisa menimpaatkan madarat. Ma'adzallah. Kemudian juga di antara yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hijrah. Faman kanat hijratuhu lid-dunya tusibuha. Barang siapa yang hijrahnya hanya bagi dunia yang dia kejar. Ya kan? Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya memang kepada Allah dan Rasulnya, yakni dia niatkan lillahi ta'ala, dan demi mengikuti ajaran dan anjuran Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka Allah jamin yang demikian enggak bakalan merugi. Allah jamin dia akan dapatkan apa yang dia kejar kalau emang ikhlas. Tapi faman kanat hijratuhu lidunya tusibuha. Barang siapa yang hijrahnya hanya bagi dunia yang dia kejar, aw imra'atin yankihuha, atau hanya bagi wanita yang ingin dia nikahi, maka Allah berlepas. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya hanya kepada hal-hal itu. Lihat. Ya? Itu maksudnya wakalahullahu ilaih. Allah wakilkan kepadanya, yakni Allah serahkan kepadanya seluruh perkaranya. Allah enggak mau atur lagi, Allah enggak mau bantu. Ya, ma'adzallah. Maka kita berlindung dari hal itu. Ya kan? Di antara doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Hah? Tarfata'ain? Ya Hayyu, ya Qayyum. Wahai Zat yang Maha Hidup. Wahai Zat yang Maha Qayyum, birahmatik astaghith, hanya kepada rahmat-Mu lah aku memohon pertolongan. Wala takilni ila nafsi, dan janganlah kau serahkan aku kepada diriku sendiri. Yakni kau serahkan perkaraku kepada kuasaku sendiri. Jangan, biar engkau yang mengatur ya Rabb. Artinya, tarfata'ain, kalaupun cuma sejenak, kalaupun cuma sekejap mata, jangan. Ya? Wa khadhalahu min jiha ma ta'allaqa bihi wa fatahu tahsilu maqsudihi min Allah azza wa jalla bi ta'alluqihi bi ghairihi. Hati yang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan akhiri perkaranya dengan kesialan. Sehingga ia tidak dapatkan padanya apa yang dia tuju. Ya kan? Tidak dia dapatkan apa yang ia cita-citakan kepada hal lain selain Allah tersebut. Waltifatuhu ila siwahu fala ala nasibihi min Allahi hasal wala ila ma amilahu mimman ta'allaqa bihi wasal. Dan seringkali Allah Subhanahu wa taala hukum ia semakin berpaling dari Allah Subhanahu wa taala kepada hal-hal lain yang ia mulai bergantung kepadanya.
sehingga ujung perkaranya berakhir pada kesialan, tidaklah ia mendapatkan apa yang seharusnya menjadi jatahnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dia dapatkan. Kenapa? Ia berpaling kepada selain Allah. Wala ila ma amilahu mimman ta'allaqa bihi wasal, dan tidak juga ia dapatkan apa yang dia harapkan dari hal lain selain Allah ini yang dia kejar, tidak juga dia dapatkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza, dan mereka kemudian menjadikan selain Allah sebagai tuhan-tuhan lain yang mereka sembah. Liyakunu lahum izza, tujuannya apa? Agar menjadi kekuatan, kebanggaan bagi mereka. Tuh, seolah-olah tuhan-tuhan yang mereka sembah tersebut akan memperkuat dan memperkasakan mereka. Kalla, sekali lagi tidak. Sayakfuruna biibadatihim, sungguh mereka nanti akan mengingkari ibadah-ibadah orang-orang tersebut. Yani orang-orang yang mereka keramatkan dan sembah dalam bentuk monumen-monumen atau berhala ini, nanti di hari akhir akan berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya. Wa yakununa alaihim didda, justru mereka nanti akan menuntut orang-orang yang menyembahnya. Boro-boro membela, yang ada jadi menuntut. Allah pun Subhanahu wa taala berfirman, wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun, dan mereka menjadikan tuhan-tuhan lain selain Allah dengan tujuan agar mereka dimenangkan, dibela. Mereka merasa bahwasanya dengan menyembah tuhan-tuhan lain selain Allah ini akan mendatangkan keuntungan dan pembelaan dan kemenangan bagi mereka. La yastati'una nasrahum, sungguh padahal apa yang mereka sembah itu tidak punya kuasa sama sekali untuk menolong mereka. Wahum lahum jundun muhdharun, justru mereka itu yang menjadi tentara-tentara yang menjaga apa yang mereka sembah itu. Justru mereka yang akhirnya memberikan jasanya dan memberikan pertolongannya kepada apa yang mereka sembah. Bukan apa yang mereka sembah ini memberikan jasa dan pertolongannya kepada mereka yang menyembahnya. Ya? Fa'adhamun nasi khidlanan min man ta'allaqa bi ghairillah. Maka manusia yang paling kecele, manusia yang paling tertipu, paling merugi, paling suwe adalah man ta'allaqa bi ghairillah. Mereka yang bergantung kepada hal lain selain Allah. Fa inna ma fatahu min masalihihi wa sa'adatihi wa falahi a'zam mimma hasala lahu mimman ta'allaqa bihi wa huwa mu'radun liz-zawal wal fawat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan dari maslahat-maslahat, keuntungan-keuntungan yang hilang darinya karena ia berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebaikan yang hilang darinya tersebut jauh lebih besar daripada apa yang bisa dia dapatkan dari sesuatu yang dia berharap kepadanya selain Allah. Kalaupun dia dapat dari selain Allah, maka itu adalah sesuatu yang mu'rad lizawal, yang akan sirna. Sesuatu yang fana. Mithlul muta'alliq bi ghairillah mathalul muta'alliq bi ghairillah kamathalil mutadhilli minal harri wal barad bi baitil ankabut awhanil buyut. Perumpamaan mereka yang bergantung kepada selain Allah adalah perumpamaan orang-orang yang berlindung dari hujan dan panas dengan sarang laba-laba. Berlindung dari hujan dan panas dengan sarang laba-laba. Sungguh selemah-lemahnya rumah. Sarang laba-laba nih pakai kayu digitu-gituin rusak, gitu loh. Nah, perumpamaan orang yang berharap kepada selain Allah ini seperti mereka yang berlindung dari panas, dari hujan dengan sarang laba-laba. Selemah-lemahnya sarang. Wabil jumlah fa asasu syirki wa qa'idatu allati buniya 'alaiha at-ta'alluqu bi ghairillah wa li sahibihi adh-dhamm wal khidlan. Maka secara umum kesimpulan intinya dan usulnya dari semua bentuk kesyirikan, usul dari semua bentuk kesyirikan, mau syirik besar, mau syirik kecil, yang menjadi sumber intinya adalah apa? Kebergantungan kepada selain Allah. Kebergantungan hati kepada selain Allah. Dan bagi pelakunya kelak akan mendapatkan celak dan kerugian yang besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula." Janganlah kau jadikan bersama Allah
Tuhan-Tuhan lain yang kau sembah. Sehingga kau akan berakhir dalam kondisi mazmum, yakni dicela-cela, tercela. Makhzul, makhzul yakni tertipu, tidak kecele, tidak mendapatkan apa yang kau harapkan. Begitu artinya. Mazmum yakni dia berakhir dalam kondisi mazmum, dicela-cela, tidak ada yang memujinya, tidak ada yang menyanjungnya. Akan berakhir kondisinya dalam kondisi tersebut ketika ia bergantung kepada hal lain selain Allah. Makhzul yakni berakhir kondisinya dalam tertipu dan tidak mendapatkan apa yang ia harapkan dari hal lain selain Allah tersebut. Ya? Wal musyrikul muta'alliq bi ghairillah. Dan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang melakukan kesyirikan adalah hakikatnya orang-orang yang bergantung kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La mahmud wa la mansur. Orang-orang demikian tiada yang akan memuji dan menyanjungnya, dan tiada juga yang akan menolongnya, memberikan pertolongan baginya kelak, yakni di hari akhir. Ya? Demikian kebergantungan hati kepada selain Allah. Ikhwati rahimakumullah, ini hakikatnya bicara tentang tauhid, bicara tentang ikhlas. Apa yang kita lakukan dan kita perjuangkan di dalam kehidupan kita, seringkali bisa jadi seseorang berangkat dari keikhlasan awalnya. Dia mengejar ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di dalam perjalanan terpalingkan ia dari hal-hal tersebut. Terpalingkan ia dengan fitnah-fitnah yang ia hadapi. Terpalingkan ia dari keikhlasan tersebut. Dan rusak keikhlasannya sehingga ia berharap kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ujian yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Sehingga pada saat itu tak lagi hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mulailah ia berharap dari hal lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang syirik hakikatnya adalah mereka yang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fenomena ini, betapa kebergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hal yang paling efektif merusak hati manusia. Ini menjadi cambuk bagi kita untuk apa? Untuk memaintenance tauhid dan keikhlasan kita di dalam beramal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi kita katakan bahwa keikhlasan adalah bisa jadi sesuatu yang tidak dimulai dari awal. Bisa jadi seseorang mungkin melakukan yang ia lakukan bukan lillahi ta'ala, tapi Allah menginginkan kebaikan baginya sehingga diarahkan ia ke arah keikhlasan. Para ahli ilmu salaf terdahulu berkata, kunna talabna al-ilma li ghairillah. Dulu kita menuntut ilmu, tidaklah kita menuntut ilmu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, namun karena cinta mereka aja sama ilmu luar biasa. Mereka menuntut ilmu, tapi enggak kepikiran ikhlas lillahi ta'ala, belum kepikiran. Falamma talabna al-ilm, tapi ketika kita lakukan hal tersebut, aballahu illa ayyakunalah. Ternyata Allah tak menghendaki kita melakukan hal itu untuk hal lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah arahkan hati kita kepada keikhlasan. Dan keikhlasan juga sesuatu yang bisa rusak di tengah jalan. Awas. Di Talbisul Iblis, Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan tentang seseorang yang berangkat dengan kapaknya mau menghancurkan sebuah pohon tempat iblis bersarang di situ, tempat setan bersarang. Yani ikhlas lillahi ta'ala demi menyelamatkan manusia dari godaan iblis, dia mau tebang nih sarangnya iblis di pohon. Kemudian on the way, OTW, ketemu dia sama iblis ini. Mau kemana kau? Aku mau menghancurkan pohon itu. Iblis nih yatamathal fi surah adami, menyamar dalam bentuk anak manusia. Aku mau menghancurkan pohon itu. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi di sini sarang iblis menyesatkan hamba-hamba Allah. Ya salah. Iya kan? Iblis pun membujuknya, jangan kau hancurkan. Kenapa? Walaka dinar kulla yawm tajiduhu tahta wisadatik. Kalau kau tidak menghancurkan tuh pohon, maka kau akan dapatkan 1 dinar tiap hari. Kau akan temukan di bawah bantalmu. Nah, ini fitnah. Orang ini punya kebutuhan, kehidupan. Oh iya, anak istri yang harus dia nafkahi. Oh iya ya. Ya khair, tayyib. Dia terimalah hal tersebut dan kemudian pulang ke rumahnya nggak jadi tebang tuh pohon.
Ternyata keesokan harinya beneran. Dia temukan 1 dinar di bawah bantalnya. Dia gunakan untuk maslahat dan kebutuhan hidupnya. Ya, utangnya banyak misalnya. Aduh, sedinar deh. Nah, besokannya dia tak lagi menemukan 1 dinar di bawah bantalnya. Marah dia. Bergerak dia kembali membawa kapak tersebut, mau memotong pohon itu. On the way ketemu lagi sama iblis. Mau kemana kau? Aku mau tebang tuh pohon. Kata dia. Akhirnya iblis berkata kepadanya, lantas tadi kau takkan bisa. Kau nggak bisa menebang pohon itu. Kenapa? Kemarin bisa. Ketika kau mau melakukan itu ikhlas lillahi ta'ala, kau bisa menebangnya waktu itu. Tapi sekarang kau menebangnya hanya karena 1 dinar yang tak kau temukan di bawah bantalmu. Mual bisa. Lihat, betapa dari riwayat ini, dari asar ini yang kita tangkap apa coba? Yang jadi ibrah. Keikhlasan ini sesuatu yang bisa rusak di tengah jalan. Maka hukumnya wajib atas tiap individu untuk maintenance keikhlasannya dan mengulang-ulang niatnya. Kembali muhasabah, apa yang kulakukan, apa yang kuperjuangkan, untuk apa? Apa? Untuk pencitraan dirikukah di mata para makhluk? Atau apa benar memang aku mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala? Coba, yang aku mau lakukan nih, urgensinya apa? Kalau aku memang ikhlas mengejar ridha Allah, kira-kira aku akan melakukan hal ini enggak? Karena orang yang menjaga keikhlasannya, mereka tidak akan melakukan hal-hal konyol yang merusak dan menodai keikhlasannya. Ikhlas atau enggak urusan hati kan? Urusan hati kan? Siapa yang tahu? Gaib kan? Tapi di antara amarat, di antara ciri-ciri orang yang ikhlas, mereka hati-hati dan meninggalkan perkara-perkara yang akan merusak keikhlasannya. Apalagi perkara itu konyol. Seperti mencitrakan dirinya pada hal-hal yang gak ada urgensinya. Dan medsos sangat efektif untuk itu. Merusak keikhlasan. Orang hamba bangun di malam hari, melakukan tahajud, ya salam. Menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bikin status. Alhamdulillah baru bertemu dengan Rob. Ya salam. Nah, medsos ini begitu efektif memfasilitasi dan merangsang manusia untuk apa? Untuk merusak keikhlasannya. Begitu efektif. Itu diantara fungsi medsos. Mereka hakikatnya yang menjaga keikhlasannya, sekali lagi mereka akan hindari hal-hal konyol yang gak urgent, yang gak penting, yang akan merusak keikhlasannya. Karena mereka yang ikhlas takut. Takut amalannya ternyata tertulis gak ikhlas di sisi Allah. Boro-boro sempat mencitrakan dirinya di antara makhluk. Gak ada urgensinya. Oke? Dan buat para penuntut ilmu, di antara bentuk kebergantungan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah di antara bentuk perealisasian tauhid. Buat para penuntut ilmu dan para pencari ilmu kita, bukan kalian, ana termasuk pencari hak. Oke? Kebergantungan hati kita jadi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Ketika kita jadikan loyalitas kita hanya kepada hak yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oke? Tidaklah kita terjebak sebagaimana yang kita bahas sebelumnya tadi. Terjebak dalam ikatan-ikatan cinta, ikatan-ikatan emosional tadi, yang membuat kita lemah dari hak yang telah kita pelajari dan ketahui. Karena apa? Karena orang-orang yang kita cintai, karena orang-orang yang kita hormati, karena kaum yang kita ikut vibes-nya, alirannya, arusnya. Loyalitas kita hanya kepada usulul hak yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Kalaupun kita mencintai seseorang karena kita ketemu dengan orang itu di jalan ini. Bukan karena dia as a person, sebagai seorang manusia. Bukan. Tapi karena kita ketemu sama dia di jalan yang hak ini. Loyalitas kita kepada hak yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam usul akidah manhaj ahlus sunnah. Tuh, kepada itu. Jadi sebesar apapun jasa seorang individu atau sebuah kaum atau organisasi. Oke? Ketika terlihat dan tampak darinya sesuatu yang mengkhilafi usulul haq, maka loyalitas kita kepada siapa? Kepada organisasi ini apa kepada usulul haq? Kepada usulul haq. Apapun yang terjadi. Ini benar-benar independen dan merdekanya seorang hamba dengan hal itu. Terbebaskannya dia dari ikatan-ikatan emosional dan cinta yang seringkali melemahkan makhluk dari hak yang telah dikenalnya dan diketahuinya. Dibukakan pintunya, pintu ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Individu tersebut, individu-individu yang kita cintai mereka karena berada di atas jalan hak yang sama yang kita yakini. Namun suatu saat muncul dari mereka sebuah ungkapan, pernyataan atau sikap yang ternyata bertentangan dengan usulul haq yang telah kita pelajari, maka sekali lagi dituntut loyalitas kita, kesetiaan kita kepada usulul haq itu bukan kepada makhluk. Ini sangat menguji kita. Ini sangat menguji penuntut ilmu. Itu di antara hal yang paling berat yang dihadapi para penuntut ilmu dari ujian-ujian di jalan kebenaran. Seringkali akhirnya kita mesti berpisah dengan orang-orang yang dulunya kita cintai dan agungkan. Demi apa? Demi hak yang kita bela, demi hak yang kita ikuti. Orang-orang yang dulu mencintai kita, mengagungkan kita, berubah menjadi orang yang membenci, mencela, memaki kita. Hanya karena apa? Karena hak yang lebih kita pilih daripada arus yang ada pada mereka. Ya? Dengan mengambil sikap demikian terrealisasikanlah benar-benar kemerdekaan seorang hamba. Betapa ia hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kebergantungan pada hatinya kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi semoga materi singkat ini dapat menjadi nasihat bagi adik-adik semuanya, bapak-bapak juga, bagi hadirin dan hadirat. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Semoga sekali lagi materinya nggak terlalu sulit untuk difahami, ya, nggak terlalu berat, materinya ringan. Untuk materi pagi ini kami cukupkan sekian. Nanti siang ada lagi materi di tempat lain. Kalau mau ikutan tafadhol silahkan, ya.